Aku masih hidup. Hari itu, aku diselamatkan, bukan oleh kekuatan, tapi oleh kasih. Oleh tangan yang tak rela cucunya tenggelam dalam luka keluarga. Aku lahir dari dua dunia yang berbeda, tapi bukan itu. Ada dua tujuan orang Kristen diselamatkan. Pertama, agar kita bisa menjadi alat di tangan Tuhan untuk membangun gerejanya. Kedua, agar Tuhan dapat menggunakan kita untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Kedua tugas ini berjalan bersama-sama di dalam diri setiap anak Tuhan. Petrus memakai dua ilustrasi untuk menggambarkan keduanya. Pertama, ilustrasi batu hidup menunjuk kepada tugas pembangunan tubuh Kristus, yaitu gereja sebagai tugas Kristiani pertama. Sebagaimana Kristus sudah menjadi batu penjuru bagi bangunan rumah rohani, demikian juga setiap anak Tuhan harus menjadi batu hidup untuk pembangunannya. Kedua, ilustrasi bangsa yang kudus untuk mengungkapkan tugas kedua. Istilah bangsa yang kudus diambil dari Perjanjian Lama dan menunjuk kepada Israel yang dipilih Tuhan untuk menjadi bangsa yang dikhususkan. Tujuannya adalah supaya Israel menjadi teladan sebuah bangsa yang hidup seturut dengan sabda Tuhan, dan sekaligus menjadi saluran berkat bagi bangsa lain untuk mengenal Tuhan yang sejati. Umat Tuhan zaman now bagaikan bangsa Israel rohani yang dikhususkan Tuhan guna memberkati dunia ini. Pernahkah kamu merasa seolah hidupmu tak diinginkan sejak hari pertama? Inilah kisah nyata seorang anak yang dibuang ke sungai, bahkan sebelum ia tahu cara menangis. Aku lahir dari pernikahan yang tak biasa, asal daerah Kalimantan. Ayahku seorang Katolik, keturunan sultan, bagian dari keluarga keraton. Sedangkan ibuku seorang Muslim dari garis keturunan bangsawan berbeda. Pernikahan mereka megah, 7 hari 7 malam, campuran dua budaya, dua keyakinan. Tapi, indah di luar, rumit di dalam. Tak lama setelah menikah, ayahku ditugaskan ke Solo Tigo, menjalani pelatihan kepolisian. Ibuku saat itu mengandungku. Tapi karena keterbatasan komunikasi di zaman itu, hanya surat dan telegram, ayahku tak tahu bahwa ia akan menjadi ayah. Dan saat ia kembali ke rumah, aku sudah hampir lahir. Tapi bukannya bahagia, ada keputusan yang tak pernah bisa kupahami. Saat aku lahir, ayah membungkusku dengan pernel, kain bayi tipis. Menaruhku ke dalam keranjang rotan kecil, dan membawaku naik motor menuju sungai, tanpa suara, tanpa air mata, tubuh kecilku dijatuhkan ke aliran air yang dingin. Tapi Tuhan punya cara lain. Nenekku merasa ada yang tak beres. Ia lari menyusuri sungai, menyisir setiap sudut, setiap belokan, setiap batu besar. Air mengalir, tapi cinta seorang nenek mengalir lebih deras. Hampir 1 jam lamanya, sampai akhirnya, keranjang rotan itu tersangkut di bebatuan. Aku masih hidup. Hari itu, aku diselamatkan, bukan oleh kekuatan, tapi oleh kasih. Oleh tangan yang tak rela cucunya tenggelam dalam luka keluarga. Aku lahir dari dua dunia yang berbeda. Tapi bukan itu yang salah. Yang salah adalah ketika ego lebih kuat dari cinta, ketika anak menjadi korban dari konflik yang tidak ia mengerti. Jika kamu pernah merasa ditolak, ingatlah,
Kamu hidup bukan karena semua orang menginginkanmu, tapi karena semesta sendiri memilih untuk mempertahankanmu.